setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Berpujilah nama-Mu. Saudara, suatu waktu saya menonton sebuah film dokumenter yang bercerita tentang seorang pria yang memiliki passion dengan hal yang berhubungan dengan dunia luar. Pria tersebut memiliki basic seorang penerbang atau pilot. Nah, pada saat itu untuk pertama kalinya manusia menginjakkan kaki di bulan. Jadi dia sangat terobsesi, dia sangat antusias dengan berita tersebut. Satu waktu pria ini karena dia merupakan keturunan bangsawan dan merupakan orang yang berpengaruh di negaranya, dia berkesempatan untuk bertemu dengan astronot yang pertama kali menginjakkan kaki di bulan. Saking antusiasnya dia mulai mempersiapkan beberapa pertanyaan kepada para astronot itu. Singkat cerita, mereka bertemu
Dia kemudian langsung mengajukan pertanyaan pertama. Pertanyaannya seperti ini, saudara. Dia bertanya, bagaimana perasaan kalian saat kalian menginjakan kaki di bulan? Aku sangat terkesan, apalagi terbang sampai ke bulan adalah merupakan passion saya. Tadinya dia dengan sangat berapi-api dan membayangkan bahwa jawaban yang akan diterima adalah jawaban yang luar biasa seperti yang menjadi impian atau imajinasinya selama ini. Akan tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Jawaban mereka justru tidak seperti yang dia harapkan. Mereka hanya berkata bahwa mereka bahkan tidak menikmati perjalanan tersebut. Salah satu orang mengatakan bahwa ketika mereka sampai di bulan, dia hanya mengecek bahan bakar yang ada, kemudian bagaimana caranya untuk dia kembali lagi ke bumi dari bulan. Orang yang lain berkata bahwa ketika saya sampai, saya hanya bisa menginjakan kaki di bulan, kemudian saya menancapkan bendera dan lain sebagainya. Kemudian yang satu lagi mengatakan, saya hanya sibuk mengambil foto dan lain sebagainya untuk menjadi dokumen kami. Dan ini membuat pria tersebut menjadi kecewa dengan pernyataan mereka. Malahan ketika dia membuka kesempatan kepada para astronot tersebut untuk bertanya kepadanya, justru mereka dengan antusiasnya bertanya kepada pria tersebut, bagaimana perasaan Anda menjadi orang yang kaya, orang yang berpengaruh dan lain sebagainya. Bagaimana perasaan Anda untuk tinggal di rumah yang mewah, istana yang mewah dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia memiliki passion yang berbeda. Saat kita sebagai manusia punya passion, bahkan terobsesi pada suatu hal, pertanyaan saya adalah, ketika saudara mencapai passion saudara tersebut, apa selanjutnya? What next? Apakah itu akan memuaskan saudara? Tentu saja tidak. Pasti saudara akan menginginkan hal yang lebih dan lebih dan lebih lagi. Sebaliknya, apabila saudara tidak mendapatkan apa yang menjadi passion saudara tersebut, jadi bagaimana? Apa yang akan Anda lakukan? Firman Tuhan dalam Mazmur yang ke-94 ayat yang ke-11, di situ berkata, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Bahkan manusia yang paling berhikmat yang dicatat oleh firman Tuhan, tidak ada yang seperti dia baik sebelum maupun sesudah. Dia adalah pengkhotbah yang bernama Salomo. Dalam pengkhotbah berkata, pasal yang pertama ayat yang ke-14, dia berkata seperti ini, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah sebagai manusia kita tidak bisa memiliki yang namanya passion? Tentu saja bisa. Pertama-tama kita harus paham dulu, apa sih passion itu? Passion itu adalah semangat terhadap sesuatu kegiatan atau aktivitas yang kita sukai untuk kita lakukan, dan itu membuat kita selalu merasa ingin lebih baik dari sebelumnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memerlukan yang namanya passion untuk menjalani hidup kita. Harus bersemangat, harus beraktivitas, atau juga kita harus berkegiatan, melakukan hal yang kita sukai. Tetapi passion kita itu bukan purpose atau tujuan kita. Apa yang kita senangi untuk kita lakukan bukanlah tujuan akhir dari kehidupan kita. Jika menyanyi adalah passion Anda, bernyanyilah tidak hanya untuk mendapatkan upah di dunia, tetapi juga bernyanyi untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan adalah tujuan kita, saudara-saudara. Menjadi mempelai Kristus adalah tujuan kita. Passion bisa dijadikan sebagai kendaraan kita untuk mencapai tujuan akhir hidup. Contohnya, passion kita dalam pelayanan kerohanian membuat kita dapat mencapai tujuan ilahi untuk memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, passion bukanlah tujuan. Passion kita bisa saja berubah.
Kalau saudara meletakkan passion sebagai tujuan, ketika hasil tidak sesuai harapan, maka Anda akan merasa kecewa. Jadikanlah passion itu hanya sebagai sarana. Makanya pengkhotbah bilang segala sesuatu adalah sia-sia. Dan memang sia-sia apabila hidup kita hanya berorientasi pada passion kita, bukan pada tujuan akhir. Passion tidak membuat kita tenang, atau passion tidak membuat kita puas. Karena begitu kita mendapatkan apa yang menjadi passion kita, kita pasti akan mau lebih dan lebih lagi. Tidak akan pernah puas. Saya mau katakan pada saudara-saudara bahwa hanya di dalam hadirat Tuhan ada kepuasan. Hanya dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Dan ingat, hanya dalam Tuhan kita bisa mengarahkan passion kita kepada tujuan akhir kehidupan kita, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat renungan singkat yang kami boleh terima pada hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi passion kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus saja yang menolong kami untuk tetap berfokus kepada tujuan akhir, bukan kepada passion kami semata. Tuhan Yesus berkati apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan atas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.